Jangan datang ke pernikahanku. Pesan WhatsApp dari adik iparku setelah aku membayar 85 juta untuk pesta pernikahan impiannya. Diam-diam aku batalkan semuanya. Malam itu, aku hanya menonton dari jauh. Saat mereka panik memohon pada pengelola gedung agar acara dibuka. Aku tersenyum dan berkata pada suamiku, mereka tak mau aku datang. Aku hanya memenuhi permintaan mereka. Dan keluarga yang merendahkanku. Akhirnya justru merendahkan diri sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Layar ponsel Vika masih menyala terang di tangannya yang sedikit gemetar. Angka 85 juta rupiah tertera jelas di sana. Sebuah nominal yang bagi sebagian orang bisa digunakan untuk membeli mobil bekas atau modal usaha. Namun baru saja berpindah dari rekening tabungannya ke rekening sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer ternama di kota itu. Vika menghela napas panjang, mencoba melepaskan beban di dadanya yang terasa sesak. Bukan karena ia tidak ikhlas membantu, melainkan karena ia tahu persis bagaimana uang hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun itu akan diperlakukan. Vika menekan tombol konfirmasi transfer dengan perasaan campur aduk. Notifikasi berhasil muncul hanya dalam hitungan detik. Ia menatap layar itu sejenak, membayangkan wajah Andika, suaminya, yang tadi malam memohon dengan wajah memelas agar Vika mau menutupi kekurangan biaya pernikahan adik satu-satunya, Vanessa. Vika melangkah keluar dari kamarnya menuju ruang tengah rumah mertuanya. Rumah itu cukup besar namun terasa sempit karena barang-barang mewah yang dipaksakan ada di setiap sudut. Di sofa ruang tamu, Ibu Salwa dan Vanessa sedang duduk dikelilingi tumpukan majalah pernikahan dan beberapa contoh kain kebaya. Suara tawa mereka terdengar renyah, kontras dengan suasana hati Vika yang sedang kalut. Vanessa terlihat menunjuk-nunjuk sebuah gambar gaun pengantin berekor panjang ala putri kerajaan Eropa di majalah itu, sementara Ibu Salwa mengangguk-angguk setuju dengan mata berbinar. Mereka bahkan tidak menoleh ketika Vika datang dan duduk di kursi yang agak terpisah dari mereka. Vika berdeham pelan, mencoba menarik perhatian kedua wanita yang sangat dipuja oleh suaminya itu. Vika memberanikan diri untuk berbicara dan menyampaikan kabar bahwa uang yang diminta sudah dikirimkan. Ia berkata dengan suara lembut bahwa ia baru saja mentransfer pelunasan ke pihak catering dan dekorasi sesuai tagihan yang diberikan Vanessa kemarin malam. Harapan kecil di hati Vika hanyalah sebuah ucapan terima kasih atau setidaknya senyuman tulus. Namun, respons yang didapatnya jauh dari harapan. Vanessa hanya melirik sekilas ke arah Vika tanpa menghentikan jarinya yang sedang membalik halaman majalah. Gadis itu hanya bergumam singkat bahwa uang itu memang sudah seharusnya masuk hari ini, karena jika terlambat sedikit saja, vendor akan membatalkan pesanan bunga impor yang ia inginkan. Tidak ada kata terima kasih, tidak ada tatapan penghargaan. Seolah-olah Vika hanyalah mesin anjungan tunai mandiri yang kewajibannya adalah mengeluarkan uang kapanpun tombol ditekan. Ibu Salwa kemudian menimpali dengan nada yang tidak kalah dinginnya. Wanita parubaya itu berkata bahwa 85 juta itu sebenarnya masih kurang untuk standar pesta yang mereka inginkan. Ibu Salwa mengeluh bahwa seharusnya Vika bisa memberikan 100 juta bulat agar mereka bisa menyewa orkestra yang lebih ternama, bukan sekadar band akustik biasa. Hati Vika mencelos mendengar itu. Ia mencoba mengingatkan bahwa ia sudah memberikan 50 juta bulan lalu untuk uang muka gedung dan gaun, sehingga total yang ia keluarkan sudah mencapai 135 juta rupiah. Itu adalah seluruh tabungan Vika dari bisnis catering dan butik kecil-kecilannya, ditambah sebagian bonus tahunan Andika yang sebenarnya dialokasikan untuk renovasi rumah mereka sendiri. Namun bagi Ibu Salwa dan Vanessa, pengorbanan itu seolah tidak memiliki nilai yang berarti. Vanessa kemudian meletakkan majalahnya dan menatap Vika dengan tatapan menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia mengomentari penampilan Vika yang mengenakan gamis sederhana berwarna pastel dan kerudung instan yang praktis. Dengan nada mencemooh, Vanessa berkata bahwa ia berharap Vika tidak akan memakai baju seperti itu di hari pernikahannya nanti. Vanessa menekankan bahwa tema pernikahannya adalah kemewahan internasional yang elegan, dan ia tidak ingin ada satupun tamu, apalagi keluarga, yang terlihat kampungan atau terlalu alim yang bisa merusak pemandangan visual pesta. Kata-kata itu menusuk tajam ke ulu hati Vika. Vika selama ini selalu berusaha tampil rapi dan sopan, namun di mata keluarga suaminya, kesederhanaannya adalah sebuah aib. Sore harinya, Andika pulang kerja dengan wajah lelah. Vika menyambut suaminya dengan segelas teh hangat, berharap bisa mencurahkan sedikit kekesalannya. Namun belum sempat Vika membuka mulut, Ibu Salwa sudah menyerobot dan langsung menyodorkan daftar tambahan keperluan untuk acara siraman. Andika, seperti biasa,
Hanya mengiyakan semua perkataan ibunya tanpa bertanya apakah mereka masih memiliki anggaran atau tidak. Ketika Vika mencoba menyela dan berkata bahwa tabungan mereka sudah benar-benar kosong setelah transfer tadi pagi, Andika justru memberikan isyarat tangan agar Vika diam. Andika berbisik pada Vika untuk tidak merusak suasana hati ibunya yang sedang bahagia menyambut pernikahan Vanessa. Malam itu, Vika merasa sangat terasing di rumah itu. Saat makan malam, pembicaraan didominasi oleh rencana bulan madu Vanessa ke Eropa yang biayanya ditanggung oleh calon suaminya, Rian. Vanessa membanggakan Rian dan keluarga Rian yang kaya raya, seolah menyindir bahwa Andika tidak bisa memberikan kemewahan yang sama. Andika hanya tertunduk sambil mengunyah makanannya. Vika merasa kasihan pada suaminya yang terus-menerus ditekan, namun ia juga marah karena Andika tidak pernah sekalipun membelanya saat Ibu Salwa atau Vanessa merendahkannya. Selesai makan, Vika mencuci piring di dapur sendirian sementara yang lain kembali berkumpul di ruang keluarga menonton televisi. Saat sedang mengeringkan tangan, Vika mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah dapur, namun berhenti di balik tembok pemisah. Itu suara Vanessa yang sedang menelepon seseorang. Vika tidak berniat menguping, namun suara Vanessa cukup keras dan nada bicaranya terdengar sangat antusias. Vanessa berbicara pada teman di teleponnya, tertawa lepas dan mengatakan bahwa semua biaya sudah aman, karena kakak iparnya yang bodoh itu sudah melunasi semuanya hari ini. Vika terdiam mematung, tangannya mencengkeram kain lap dengan erat. Apa yang didengarnya selanjutnya benar-benar meruntuhkan sisa kesabaran yang ia pertahankan selama 5 tahun pernikahannya dengan Andika. Vanessa melanjutkan kalimatnya dengan nada mengejek yang sangat menyakitkan. Ia berkata pada temannya bahwa meskipun uangnya sudah masuk, ia sebenarnya malas melihat wajah Vika di pelaminan nanti. Vanessa menyebut Vika sebagai perusak pemandangan yang tidak selevel dengan tamu-tamu VIP dari keluarga Rian. Vanessa bahkan berkata bahwa ia sedang memikirkan cara agar Vika tidak terlalu banyak muncul di foto-foto dokumentasi pernikahan. Vika merasakan darahnya berdesir naik ke kepala. Dadanya bergemuruh hebat menahan amarah. Ia ingin sekali keluar dari persembunyiannya, melempar kain lap itu ke wajah Vanessa, dan menarik kembali semua uangnya. Namun, kaki Vika terasa berat. Ia memilih untuk menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang hendak jatuh, dan berjalan pelan kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, ia menatap wajah Andika yang sudah tertidur pulas. Vika sadar, mulai detik ini, ia tidak bisa lagi mengandalkan suaminya untuk melindunginya. Ia harus melindungi harga dirinya sendiri. Transfer 85 juta tadi pagi adalah kebaikan terakhir yang akan ia berikan untuk keluarga parasit ini. Seminggu berlalu sejak transfer besar itu, kesibukan di rumah Ibu Salwa semakin menjadi-jadi. Tumpukan kotak souvenir memenuhi ruang tamu, hingga ke lorong menuju dapur. Vika mencoba bersikap senormal mungkin, meskipun hatinya sudah dingin. Ia tetap menjalankan rutinitasnya bekerja dan mengurus rumah. Namun ia mulai menarik diri dari percakapan-percakapan basa-basi dengan mertua dan adik iparnya. Andika menyadari perubahan sikap istrinya yang menjadi lebih diam, namun ia mengartikannya sebagai kelelahan biasa, dan hanya menyarankan Vika untuk minum vitamin. Andika terlalu sibuk menjadi pesuruh ibunya, mengantar jemput Vanessa ke sana kemari, hingga lupa bertanya bagaimana perasaan istrinya yang sebenarnya. Suatu sore, sebuah mobil box datang mengantarkan kargo undangan fisik yang baru saja selesai dicetak. Undangan itu dipesan khusus dari percetakan mahal di luar kota, dengan desain hardcover berlapis beludru merah marun dan tulisan tinta emas yang timbul. Harganya per lembar sungguh fantastis, dan tentu saja, dibayar menggunakan uang dari rekening Vika. Vanessa berteriak kegirangan saat melihat box-box itu diturunkan. Ia segera memanggil Ibu Salwa dan Andika untuk membantunya membuka dan mengecek hasil cetakannya. Vika, yang baru saja pulang dari butiknya, berdiri di ambang pintu memperhatikan keriuhan itu. Tidak ada yang memanggilnya untuk ikut melihat, tapi rasa penasaran mendorong Vika mendekat. Vika mengambil salah satu undangan yang tergeletak di atas meja. Harus diakui, undangan itu sangat indah dan mewah, mencerminkan ambisi Vanessa untuk terlihat seperti sosialita papan atas. Vika membuka lembaran undangan itu perlahan. Matanya menyusuri barisan nama-nama yang tertera di sana. Ia membaca nama kedua mempelai, Vanessa dan Rian. Di bawahnya tertulis nama orang tua Rian, Bapak Hartawan, almarhum, dan Ibu Hanifah. Lalu di sisi keluarga perempuan, tertulis nama orang tua Vanessa, Bapak, almarhum, dan Ibu Salwa. Vika terus membaca ke bagian daftar keluarga yang turut mengundang. Biasanya, nama kakak kandung dan kakak ipar akan tertulis di sana sebagai bentuk penghormatan. Mata Vika menyipit. Ia melihat nama Andika tertulis jelas di sana, Andika Pratama keluarga. Namun, nama Vika tidak ada. Sama sekali tidak tertulis. Biasanya tertulis,
Andika Pratama Vika, atau setidaknya nama Vika disandingkan. Tapi ini tidak. Hanya Andika. Seolah-olah Andika adalah entitas tunggal atau Vika tidak dianggap sebagai bagian penting dari keluarga inti. Jantung Vika berdegup kencang. Ia mencoba memeriksa undangan lain, berpikir mungkin ini hanya kesalahan cetak pada satu sampel. Namun, setelah membuka 3 undangan lainnya, hasilnya sama. Namanya lenyap. Ia tidak ada dalam daftar keluarga yang mengundang, tidak ada dalam daftar panitia, bahkan namanya tidak tertulis dimanapun di atas kertas mahal yang dibiayainya itu. Dengan tangan gemetar menahan emosi, Vika mengangkat wajahnya dan bertanya pada Vanessa yang sedang sibuk memotret undangan untuk konten media sosial. Vika bertanya dengan suara datar, kenapa namanya tidak ada di undangan itu. Suasana ruangan seketika hening. Andika yang sedang menghitung jumlah undangan tiba-tiba berhenti dan tampak salah tingkah. Ia menatap ibunya, lalu menatap Vanessa, seolah meminta bantuan untuk menjawab. Ibu Salwa yang sedang menyeruput tehnya meletakkan cangkir dengan tenang, lalu menjawab dengan nada meremehkan yang dibuat-buat seolah itu masalah sepele. Ibu Salwa berkata bahwa desain undangannya sangat minimalis dan space-nya terbatas. Jadi mereka memutuskan untuk menyingkat penulisan nama keluarga agar tidak terlihat penuh dan norak. Vanessa menambahkan dengan nada ketus tanpa rasa bersalah sedikitpun. Ia berkata bahwa menulis nama Vika di sana tidak akan menambah nilai apapun, karena tamu-tamu Rian tidak ada yang mengenal Vika. Menurut Vanessa, yang penting adalah nama Andika sebagai kepala keluarga pengganti ayah sudah ada di sana. Vanessa bahkan menyindir bahwa Vika seharusnya tidak perlu baper atau tersinggung hanya karena masalah nama di selembar kertas. Karena toh Vika bukan orang yang menyumbang nama besar atau jabatan bagi keluarga mereka. Jawaban itu begitu tidak masuk akal bagi Vika. Bagaimana mungkin ruang kertas menjadi alasan ketika nama gelar akademik Rian yang panjang bisa muat dengan sempurna? Vika menoleh ke arah Andika, menuntut pembelaan. Andika tampak gelisah, ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Andika mendekati Vika dan berbisik pelan, meminta Vika untuk mengalah saja. Andika berkata bahwa undangan sudah dicetak ribuan lembar dan tidak mungkin direvisi lagi, karena akan memakan biaya dan waktu. Andika memohon agar Vika tidak memperbesar masalah ini demi kelancaran acara adiknya. Sekali lagi, Vika dipaksa untuk menelan kepahitan demi kebahagiaan orang lain. Vika meletakkan undangan itu kembali ke meja dengan perlahan, lalu berbalik menuju kamarnya tanpa sepatah kata pun. Sikap diam Vika dianggap sebagai tanda kemenangan oleh Ibu Salwa dan Vanessa. Mereka kembali tertawa-tawa membahas daftar tamu VIP. Malam harinya, Vika tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, sambil memikirkan betapa bodohnya dirinya selama ini. Namun, puncak penghinaan itu datang keesokan paginya. Saat Vika sedang bersiap berangkat ke butik, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Vanessa. Vika mengerutkan kening, tumben sekali adik iparnya mengirim pesan sepagi ini, biasanya Vanessa baru bangun siang. Vika membuka pesan itu. Isinya panjang, namun kalimat pertamanya sudah cukup membuat napas Vika tercekat. Mbak Vika, sorry banget ya sebelumnya. Aku mau ngomong sesuatu yang penting. Jadi gini, setelah diskusi sama Mama dan Andika, kayaknya lebih baik Mbak Vika nggak usah datang ke acara resepsi pernikahanku nanti. Soalnya, tamu-tamu dari pihak Mas Rian itu high class semua, pejabat dan pengusaha besar. Aku takut Mbak Vika nanti canggung atau salah kostum lagi kayak biasanya. Jujur aja, gaya hijab Mbak Vika itu kurang masuk sama konsep glamour party aku, agak bikin malu kalau dilihat kolega-kolegaku. Jadi, tolong pengertiannya ya Mbak. Cukup Mas Andika aja yang dampingi Mama di pelaminan. Mbak di rumah aja doain dari jauh. Thanks ya Mbak transferannya kemarin. Sangat membantu. Vika membaca pesan itu berulang-ulang. Setiap kata terasa seperti tamparan keras di pipinya. Mereka bukan hanya menghapus namanya dari undangan, mereka secara harfiah melarangnya datang ke pesta yang dibiayai oleh keringatnya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, Vanessa menyebutkan bahwa ini adalah hasil diskusi dengan Andika. Suaminya sendiri menyetujui agar ia tidak datang? Air mata Vika menetes. Tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan yang sudah mencapai titik didih. Tangan Vika mengepal erat hingga kukunya memutih. Vika tidak membalas pesan itu. Ia tidak menelepon Andika untuk melabrak. Ia tidak berteriak pada Ibu Salwa. Ia menyeka air matanya dengan kasar, lalu mengambil tas kerjanya. Wajahnya yang tadi sendu kini berubah menjadi dingin dan keras. Ia berjalan keluar rumah, melewati Andika yang sedang memanaskan mobil. Andika mencoba menyapanya, tapi Vika tidak menjawab, bahkan tidak menoleh. Vika menyetop taksi dan masuk ke dalamnya. Tujuannya bukan ke butik tempat ia bekerja.
Tujuannya adalah kantor wedding organizer dan kantor catering yang menangani pernikahan Vanessa. Di dalam taksi, Vika mengeluarkan map berisi semua bukti transfer dan kontrak perjanjian yang selama ini ia simpan rapi. Senyum tipis tersungging di bibirnya, sebuah senyum yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Jika mereka menginginkan pesta tanpa kehadirannya, maka Vika akan mengabulkannya dengan cara yang paling sempurna. Benar-benar tanpa kehadirannya, dan tanpa kehadiran apapun yang berasal dari uangnya. Taksi yang ditumpangi Vika membelah kemacetan kota dengan perlahan, seirama dengan detak jantungnya yang kini berangsur tenang namun mendingin. Vika menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, merefleksikan betapa kecilnya ia selama ini di mata keluarga suaminya. Namun hari ini, Vika merasa raksasa. Ia memegang kendali penuh atas nasib pesta yang diagung-agungkan itu. Taksi berhenti tepat di depan sebuah ruko mewah berlantai 3 dengan plang besar bertuliskan, Royal Wedding Organizer. Ini adalah vendor utama yang mengurus 80% kebutuhan pernikahan Vanessa, mulai dari sewa gedung hotel berbintang, dekorasi pelaminan yang megah, hingga tata suara dan pencahayaan. Vika membayar ongkos taksi dan melangkah turun dengan dagu terangkat. Penampilannya yang rapi dan wajahnya yang tegas memancarkan aura intimidasi yang berbeda dari biasanya. Begitu masuk ke dalam lobi kantor WO tersebut, Vika disambut oleh hawa sejuk pendingin ruangan dan aroma terapi lavender yang menenangkan. Seorang resepsionis wanita dengan seragam batik rapi menyapanya dengan ramah. Vika langsung meminta untuk bertemu dengan manajer operasional yang menangani kontrak pernikahannya. Karena Vika adalah klien VIP, mengingat nominal yang ia keluarkan tidak sedikit, ia segera diantar ke ruang rapat pribadi yang berdinding kaca. Di sana, seorang wanita muda bernama Sarah, manajer yang selama ini berkomunikasi dengannya soal pembayaran, menyambut dengan senyum lebar. Sarah mengira kedatangan Vika adalah untuk melakukan pelunasan tambahan atau membicarakan detail teknis terakhir, mengingat acara tinggal menghitung hari. Sarah bahkan sudah menyiapkan buku catatan dan katalog bunga, siap mendengarkan permintaan klien utamanya. Vika duduk di kursi kulit yang empuk di hadapan Sarah. Ia tidak membalas senyum ramah itu dengan kehangatan yang sama. Vika langsung mengeluarkan map yang dibawanya dan meletakkannya di atas meja kaca. Tanpa basa-basi, Vika mengatakan tujuannya datang ke sana. Ia ingin membatalkan seluruh kontrak kerjasama untuk acara pernikahan atas nama Vanessa dan Rian yang dijadwalkan 3 hari lagi. Senyum di wajah Sarah seketika lenyap, berganti dengan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Mata Sarah membelalak, mulutnya sedikit terbuka seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sarah mencoba memastikan pendengarannya, bertanya ulang apakah Vika ingin menjadwal ulang atau benar-benar membatalkan. Dengan suara datar dan tatapan mata yang tajam menusuk, Vika mengulangi kalimatnya dengan penekanan pada setiap kata bahwa ia membatalkan semuanya. Detik ini juga. Sarah tampak panik dan mulai membuka-buka berkas kontrak di hadapannya dengan tangan gemetar. Ia berusaha menjelaskan konsekuensi dari pembatalan mendadak ini. Sarah berkata dengan nada gugup bahwa pembatalan di H3 akan dikenakan penalti yang sangat besar, yaitu hangusnya 50% dari total biaya yang sudah masuk. Uang yang bisa dikembalikan hanyalah separuhnya, dan itu pun prosesnya memakan waktu 14 hari kerja. Sarah juga mengingatkan bahwa persiapan di lapangan sudah berjalan, bunga-bunga impor sudah dipesan, dan vendor rekanan sudah dibayar uang muka. Membatalkan acara sekarang sama saja dengan membakar uang puluhan juta rupiah begitu saja. Sarah mencoba membujuk Vika untuk memikirkan ulang keputusannya, mengira mungkin sedang ada pertengkaran keluarga kecil yang bisa diselesaikan. Namun, Vika sama sekali tidak gentar mendengar ancaman kerugian materi tersebut. Bagi Vika saat ini, harga dirinya jauh lebih mahal daripada uang hangus itu. Vika menatap Sarah lekat-lekat dan berkata bahwa ia tidak peduli dengan potongan 50% itu. Ia rela kehilangan uang itu asalkan acara tersebut batal total. Vika menegaskan posisinya sebagai pemegang kontrak yang sah. Ia menunjukkan tanda tangannya di atas materai pada surat perjanjian kerjasama awal. Ia mengingatkan Sarah bahwa dalam hukum perjanjian tersebut, segala keputusan perubahan atau pembatalan ada di tangan pihak yang menandatangani kontrak dan yang melakukan pembayaran, yaitu Vika sendiri, bukan Vanessa, bukan Ibu Salwa, dan bukan Rian. Vika adalah pemilik sah dari acara yang belum terjadi itu. Melihat keteguhan dan aura dingin Vika, Sarah akhirnya menyerah. Ia tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan klien. Sarah mulai mengetik surat pembatalan resmi di laptopnya dengan wajah tegang. Suasana di ruangan itu menjadi sangat canggung dan berat. Vika menunggu dengan sabar, memperhatikan setiap ketikan jari Sarah. Sebelum Sarah mencetak surat itu, Vika mengajukan satu syarat mutlak yang harus dipatuhi oleh pihak WO. Vika meminta agar pihak WO tidak menghubungi pengantin wanita, pengantin pria,
atau keluarga manapun terkait pembatalan ini. Vika beralasan bahwa ia sendiri yang akan memberitahu keluarganya nanti malam dalam rapat keluarga tertutup. Vika mengancam jika pihak WO membocorkan hal ini sebelum ia sempat bicara, ia akan menuntut balik atas dasar pelanggaran privasi klien. Sarah yang sudah terintimidasi hanya mengangguk patuh, berjanji akan menutup rapat mulutnya dan timnya sampai hari H tiba. Setelah menandatangani berkas pembatalan dan menerima bukti proses refund untuk sisa uangnya, Vika beranjak dari kursi. Ia merasa beban berat di pundaknya terangkat sepenuhnya. Ada kepuasan yang menjalar di dadanya saat membayangkan gedung mewah itu akan gelap gulita dan terkunci rapat di hari Sabtu nanti. Vika kemudian melanjutkan perjalanannya ke vendor catering. Proses yang sama terulang kembali. Pemilik catering sempat marah-marah karena bahan baku sudah dibeli. Namun Vika dengan tenang membayar ganti rugi bahan baku tersebut secara tunai saat itu juga, asalkan mereka berhenti memasak dan tidak mengirimkan satu butir nasi pun ke gedung acara. Vika memastikan bahwa tidak akan ada makanan, tidak ada dekorasi, dan tidak ada musik. Selesai dengan semua urusan, pembersihan, itu, Vika mampir ke sebuah kedai kopi. Ia memesan kopi termahal dan sepotong kue keju. Ia duduk di sudut kedai, menikmati setiap gigitan kue itu dengan perasaan menang. Ia membuka ponselnya, melihat grup WhatsApp keluarga besar suaminya yang sedang ramai membahas dress code dan susunan acara. Vanessa terlihat aktif mengirim stiker-stiker lucu dan foto hasil preweddingnya. Ibu Salwa memuji kecantikan anaknya setinggi langit. Andika sesekali menimpali dengan jempol. Vika hanya menyimak dalam diam, menjadi penonton setia dari sebuah drama tragedi yang naskahnya baru saja ia tulis ulang. Ia tersenyum miring, sebuah senyum penuh arti dari sang donatur yang baru saja menarik kembali donasinya. Mereka menginginkan pesta mewah tanpa kehadiran Vika, maka Vika memberikan apa yang mereka minta. Sebuah ketiadaan yang sempurna. Matahari pagi bersinar cerah di H1, hari Jumat yang seharusnya penuh berkah. Namun di rumah Ibu Salwa, udara terasa padat oleh kesombongan dan kepalsuan. Karena gedung pernikahan diklaim sedang dalam tahap sterilisasi dan dekorasi awal oleh pihak pengelola, sebuah kebohongan yang Vika biarkan bergulir. Acara pengajian dan kumpul keluarga inti diadakan di rumah Ibu Salwa yang sempit namun dipaksakan terlihat mewah. Tenda kecil dipasang di halaman depan, kursi-kursi plastik disewakan dan dibungkus kain putih seadanya. Tetangga-tetangga dekat mulai berdatangan untuk membantu memasak makanan ringan, meskipun sebenarnya Ibu Salwa sudah memesan nasi kotak agar tidak repot. Suasana riuh rendah, penuh tawa dan canda, seolah-olah besok adalah hari penobatan seorang ratu sejagat. Vanessa menjadi pusat perhatian hari itu. Ia mengenakan kaftan sutra berwarna emas yang baru dibelinya, tentu saja menggunakan kartu kredit tambahan dari Andika yang tagihannya nanti akan memusingkan kakaknya. Wajah Vanessa berseri-seri, dipoles makeup tebal yang membuatnya terlihat seperti boneka porselen. Ia sibuk warawiri menerima ucapan selamat dari kerabat jauh yang baru tiba dari luar kota. Setiap kali ada yang bertanya tentang persiapan besok, Vanessa dengan bangga menceritakan betapa megahnya konsep pernikahan internasional yang ia usung. Ia bercerita tentang lampu kristal gantung, tentang ribuan bunga mawar putih yang didatangkan dari kebun di Lembang, dan tentang menu buffet yang menyajikan daging wagyu. Semua orang mendengarkan dengan takjub, memuji betapa beruntungnya Vanessa mendapatkan suami kaya seperti Rian, tanpa tahu bahwa arsitek pendanaan sebenarnya sedang duduk terasing di pojok ruangan. Vika duduk di kursi paling belakang, dekat pintu dapur, tempat di mana tamu-tamu VIP tidak akan melihatnya. Ia mengenakan pakaian rumah yang rapi, menolak mengenakan seragam batik keluarga yang warnanya sangat mencolok. Sejak pagi, tidak ada satupun orang yang menawarinya makan atau minum, seolah ia adalah orang asing yang numpang berteduh. Ibu Salwa sesekali melintas di depan Vika sambil memberikan instruksi pada para asisten rumah tangga sewaan, namun matanya seolah melompati keberadaan Vika. Bahkan ketika Vika berinisiatif membereskan gelas-gelas kotor tamu, Ibu Salwa justru menegurnya dengan suara keras agar tidak menghalangi jalan, membuat beberapa tamu menoleh dan menatap Vika dengan pandangan kasihan bercampur bingung. Vika menelan penghinaan itu bulat-bulat, menyimpannya sebagai bahan bakar untuk ketenangannya besok. Di tengah keriuhan itu, Andika terlihat sangat sibuk. Ia berlarian ke sana kemari, mengangkat kardus air mineral, mengatur parkir mobil tamu, dan memastikan sound system sewaan untuk pengajian berfungsi. Keringat bercucuran di dahinya. Andika terlihat lelah, namun ia memaksakan senyum di wajahnya demi menyenangkan ibunya. Sesekali Andika mencuri pandang ke arah Vika, matanya menyeratkan permohonan maaf dan rasa bersalah. Namun setiap kali Andika hendak mendekati istrinya, teriakan melengking Vanessa atau panggilan manja Ibu Salwa selalu menariknya kembali. Andika benar-benar tidak berdaya, terperangkap dalam peran sebagai anak laki-laki berbakti yang disalahartikan sebagai budak keluarga. Siang harinya, saat jam istirahat,
Vika pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Di sana ia berpapasan dengan Vanessa yang sedang memperbaiki lipstiknya di depan cermin kecil yang tergantung di dinding. Vanessa melihat pantulan Vika di cermin dan tersenyum sinis. Tanpa membalikan badan, Vanessa berkata dengan nada mengejek bahwa ia bersyukur Vika menuruti permintaannya untuk tidak datang besok. Vanessa bilang, keputusan itu adalah yang terbaik bagi semua orang. Ia bahkan menambahkan bahwa setelah pesta selesai, ia berjanji akan membawakan sisa makanan catering untuk Vika agar Vika juga bisa merasakan kemewahan yang tidak pantas ia hadiri itu. Kalimat tentang sisa makanan itu benar-benar menunjukkan betapa rendahnya Vanessa menilai kakak iparnya sendiri. Vika meletakkan gelasnya perlahan di meja dapur. Ia menatap punggung Vanessa dengan tatapan dingin yang mematikan. Vika menjawab dengan nada suara yang sangat rendah namun penuh penekanan, bahwa Vanessa tidak perlu repot-repot memikirkan sisa makanan. Vika berkata bahwa Vanessa sebaiknya menikmati momen ini, momen menjadi putri raja sehari ini, karena besok, realita akan menghantamnya dengan sangat keras. Vanessa tertawa kecil, mengira Vika hanya sedang meracau karena iri hati. Vanessa melenggang pergi meninggalkan dapur sambil mengibaskan rambutnya yang baru saja diblow, sama sekali tidak menyadari peringatan tersirat dalam ucapan Vika. Itu adalah kesempatan terakhir yang Vika berikan, dan Vanessa menyia-nyiakannya dengan kesombongan. Malam harinya, ketika tamu-tamu sudah pulang dan rumah mulai sepi, Vika duduk di teras depan, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Andika keluar menyusulnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Vika, mencoba mencari tangan istrinya untuk digenggam. Vika tidak menolak, namun tangannya terasa dingin dan kaku. Andika memulai pembicaraan dengan suara lirih, meminta maaf lagi atas perlakuan ibu dan adiknya seharian ini. Andika berjanji bahwa setelah acara besok selesai, ia akan mengajak Vika liburan berdua saja ke tempat yang jauh, sebagai kompensasi atas sakit hati yang Vika rasakan. Andika mencoba meyakinkan Vika bahwa semua ini dilakukan hanya demi menjaga nama baik keluarga di depan besan yang kaya raya. Vika menatap mata suaminya dalam-dalam, mencari sisa-sisa ketegasan yang mungkin masih ada di sana. Vika bertanya dengan serius, apakah Andika sadar bahwa apa yang dilakukan keluarganya itu salah? Andika mengangguk lemah, mengakui bahwa itu memang tidak adil. Tapi ia berkilah bahwa ia tidak bisa melawan ibunya karena takut kualat. Jawaban klasik yang selalu menjadi tameng Andika. Vika menghela napas kecewa. Ia melepaskan genggaman tangan Andika perlahan. Vika kemudian berkata dengan nada yang sangat serius, memberikan peringatan terakhirnya. Ia meminta Andika untuk mempersiapkan mentalnya besok. Vika berkata, "Mas, besok kamu akan melihat siapa sebenarnya yang menghargaimu dan siapa yang hanya memanfaatkanmu. Aku harap, saat momen itu datang, kamu punya keberanian untuk memilih berdiri di sampingku, bukan di samping mereka yang merendahkan istrimu." Andika mengerutkan kening, tidak sepenuhnya mengerti maksud ucapan Vika. Ia mengira Vika hanya sedang emosional biasa. Andika mencoba menenangkan Vika dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan besok akan menjadi hari yang bahagia bagi keluarga mereka. Vika hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri dan kesedihan. Andika tidak tahu bahwa definisi bahagia besok akan sangat berbeda dari bayangannya. Vika berdiri, menepuk pelan bahu suaminya, lalu masuk ke dalam rumah untuk tidur. Ia butuh istirahat yang cukup. Besok adalah hari pertunjukan utama, dan Vika ingin menyaksikannya dalam kondisi prima, segar bugar, saat panggung sandiwara keluarga suaminya runtuh berkeping-keping di depan mata dunia. Hari Sabtu yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Matahari bersinar terik sejak pagi, seolah ikut memanaskan suasana di rumah Ibu Salwa yang sudah seperti pasar tumpah. Sejak pukul 4 pagi, tim Prias, yang untungnya dibayar tunai oleh Andika secara terpisah karena kasihan melihat adiknya merengek, sudah datang untuk memoles wajah Vanessa. Vanessa duduk di kursi rias dengan wajah tegang namun penuh antisipasi. Ia membentak asisten Prias yang sedikit lambat mengambilkan tisu, menunjukkan betapa tingginya tingkat stres dan arogansinya hari itu. Gaun pengantin berekor panjang yang harganya puluhan juta sudah tergantung indah di lemari, siap membalut tubuhnya. Ibu Salwa juga tidak mau kalah. Ia sibuk mengatur sanggulnya agar terlihat paling menonjol sebagai ibunda ratu sehari. Andika, seperti biasa, menjadi seksi sibuk yang berlarian membelikan sarapan, menyiapkan mobil pengantin sewaan, dan memastikan semua barang bawaan masuk ke bagasi. Vika pagi itu bangun dengan sangat santai. Ia mandi air hangat, memakai pakaian kasual yang rapi, kemeja putih bersih dan celana bahan serta jilbab senada, bukan kebaya seragam keluarga yang warnanya mencolok mata itu. Ketika Andika bertanya kenapa Vika tidak memakai seragam, Vika hanya menjawab singkat bahwa ia akan menggantinya nanti di gedung agar tidak kusut. Sebuah kebohongan kecil yang masuk akal.
Vika kemudian menawarkan diri untuk menyetir mobil Andika, membawa suaminya itu bersamanya, dengan alasan agar Andika bisa beristirahat sejenak sebelum acara dimulai, dan tidak perlu berdesak-desakan di mobil pengantin bersama gaun lebar Vanessa dan keriuhan Ibu Salwa. Andika yang sudah kelelahan setuju dengan tawaran itu. Ia masuk ke mobil Vika, menyandarkan kepalanya, dan memejamkan mata, bersyukur punya istri yang pengertian, tanpa tahu bahwa istri pengertiannya itu sedang menyetir menuju lokasi eksekusi. Rombongan keluarga besar berangkat beriringan menuju hotel mewah tempat resepsi akan digelar. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Sepanjang jalan, Andika terus mengecek ponselnya, memantau grup keluarga. Vanessa mengirim pesan suara dengan nada panik bahwa AC mobil pengantin kurang dingin, takut make-up-nya luntur. Andika hanya bisa menghela napas panjang. Vika menyetir dengan tenang, sesekali bersenandung pelan mengikuti lagu di radio. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak menantikan momen kebenaran. Ia membayangkan skenario yang akan terjadi beberapa menit lagi. Gedung itu, The Grand Ballroom, adalah salah satu venue paling bergengsi di kota ini. Biasanya, di jam segini, janur kuning sudah melengkung indah di gerbang masuk. Karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi sepanjang jalan masuk, dan tim penyambut tamu sudah bersiap dengan buku tamu. Namun, pemandangan yang menyambut mereka saat tiba di lokasi sungguh berbeda 180 derajat. Mobil pengantin yang membawa Vanessa dan Ibu Salwa tiba lebih dulu, dan berhenti mendadak di depan gerbang utama. Vika memarkirkan mobilnya agak jauh di seberang jalan, di bawah pohon rindang yang memberikan pandangan strategis ke arah lobi gedung namun cukup tersembunyi. Andika terbangun dari tidurnya dan mengerjapkan mata bingung. Ia bertanya kenapa mereka parkir di luar, bukankah ada parkir VIP di dalam? Vika tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah gerbang dengan dagunya. Andika mengikuti arah pandang istrinya dan matanya terbelalak. Gerbang besi hitam yang tinggi itu tertutup rapat dan digembok. Tidak ada janur kuning. Tidak ada karangan bunga satupun. Tidak ada umbul-umbul. Halaman gedung itu kosong melompong, sepi seperti gedung berhantu yang sudah lama ditinggalkan. Di depan gerbang, Ibu Salwa sudah turun dari mobil dengan wajah merah padam. Ia mengguncang-guncang pagar besi itu sambil berteriak memanggil satpam. Vanessa ikut turun, mengangkat gaunnya yang berat dengan susah payah, wajahnya pucat pasi di balik lapisan bedak tebal. Mereka tampak seperti orang gila yang tersesat. Seorang satpam berseragam safari biru tua, akhirnya keluar dari pos jaga dengan santai. Ia mendekati pagar namun tidak membukanya. Terlihat perdebatan sengit terjadi. Ibu Salwa menunjuk-nunjuk ke arah dalam gedung, lalu menunjuk jam tangannya, mulutnya bergerak cepat memuntahkan amarah. Satpam itu menggelengkan kepala dengan tegas, menunjukkan buku catatan log di tangannya. Andika di dalam mobil mulai panik, ia hendak membuka pintu untuk turun membantu ibunya. Tapi Vika dengan cepat menekan tombol kunci pintu otomatis sentral lock. Bunyi, klik, terdengar nyaring. Andika menoleh kaget ke arah Vika, bertanya apa yang terjadi dan kenapa pintu dikunci. Vika menatap lurus ke depan, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia berkata dengan nada dingin agar Andika tetap duduk diam dan menonton saja. Vika menegaskan bahwa turun ke sana tidak akan mengubah apapun, karena gedung itu memang tidak disewa untuk hari ini. Andika bingung setengah mati, otaknya gagal memproses informasi itu. Sementara itu di luar, situasi semakin kacau. Manajer gedung yang bernama Sarah, orang yang ditemui Vika 3 hari lalu, akhirnya keluar menemui Ibu Salwa. Sarah terlihat membawa selembar kertas. Meski dari jauh suara mereka tidak terdengar jelas, namun bahasa tubuh Sarah sangat jelas. Ia menunjukkan kertas pembatalan itu kepada Ibu Salwa. Ibu Salwa merebut kertas itu, membacanya sekilas, lalu meremasnya dan melemparnya ke wajah Sarah. Vanessa mulai menangis histeris, kakinya lemas hingga ia terduduk di aspal panas, gaun putih mahalnya menyapu debu jalanan. Puncak kepanikan terjadi ketika mobil-mobil tamu undangan mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah dari kolega Rian dan teman-teman sosialita Vanessa mulai mengantre di belakang mobil pengantin yang menghalangi jalan. Klakson mulai bersahutan. Para tamu yang bingung menurunkan kaca jendela, bertanya-tanya kenapa gerbang belum dibuka padahal di undangan tertulis acara dimulai pukul 10 tepat. Sekarang sudah pukul 10 lewat 15 menit. Matahari semakin terik menyengat kulit. Beberapa tamu nekat turun dari mobil, berjalan kaki menuju gerbang dengan pakaian batik dan kebaya rapi, hanya untuk mendapati kenyataan bahwa tidak ada pesta di sana. Mereka mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ke arah Vanessa yang sedang meraung di tanah. Pemandangan itu sungguh memalukan. Sebuah tontonan gratis yang menghancurkan reputasi keluarga Ibu Salwa dalam sekejap mata. Vika melihat semua itu dengan tatapan puas yang tak terlukiskan. Ini adalah awal dari badai yang sesungguhnya.
Panas matahari siang itu tidak sebanding dengan panasnya rasa malu yang membakar wajah Ibu Salwa. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Tamu-tamu penting yang ia banggakan, orang-orang kaya yang ingin ia jadikan koneksi, kini melihatnya sebagai penipu. Sarah, manajer gedung, tetap pada pendiriannya dan memerintahkan satpam untuk tidak membuka gerbang karena perintah dari penyewa asli. Vika, sangat jelas, tidak ada akses untuk siapapun. Sarah bahkan mengancam akan memanggil polisi jika Ibu Salwa terus membuat keributan dan mengganggu ketertiban umum. Ancaman itu membuat Ibu Salwa sedikit menciut, namun kemarahannya beralih pada kepanikan mencari kambing hitam. Ia berteriak memanggil Andika, celingukan mencari anak laki-lakinya yang seharusnya membereskan masalah ini. Tepat saat itulah, iring-iringan mobil Alphard hitam dan sedan mewah masuk ke area jalan masuk hotel. Itu adalah rombongan keluarga besar Rian. Jantung Vanessa seakan berhenti berdetak. Ia buru-buru berdiri, berusaha merapikan gaunnya yang kotor berdebu, menghapus air matanya yang membuat maskaranya luntur berantakan. Ia mencoba tersenyum, senyum yang terlihat mengerikan seperti topeng retak. Mobil Rian berhenti. Rian turun dengan gagah mengenakan jas pengantin. Namun senyum di wajahnya langsung lenyap saat melihat kekacauan di hadapannya. Di belakangnya, Ibu Hanifah, ibunda Rian yang terkenal tegas dan perfeksionis, turun dari mobil dengan anggun. Tatapan Ibu Hanifah menyapu sekeliling. Gedung tertutup, sampah berserakan, calon menantunya berantakan di pinggir jalan, dan tamu-tamu yang menggerutu kepanasan. Ibu Hanifah berjalan mendekati Ibu Salwa, tanpa mempedulikan debu yang mengotori sepatu mahalnya. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Salwa tergagap, mencoba mengarang cerita bahwa ini adalah kesalahan teknis dari pihak gedung, bahwa manajemen gedung melakukan double booking dan mengusir mereka secara sepihak. Ibu Salwa berusaha memosisikan diri sebagai korban. Namun, Sarah yang masih berdiri di balik pagar mendengar itu dan tidak terima disalahkan. Sarah berteriak lantang, mengklarifikasi bahwa tidak ada kesalahan teknis. Sarah berkata dengan jelas agar semua orang mendengar, bahwa acara ini dibatalkan secara resmi oleh pihak penyewa atas nama Ibu Vika karena alasan pribadi, dan uang sewa sudah dikembalikan. Nama, Vika, menggema di udara, membuat Andika di dalam mobil tersentak hebat. Andika menoleh cepat ke arah Vika. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia akhirnya menyadari kepingan-kepingan puzzle yang hilang. Kenapa Vika begitu tenang? Kenapa Vika tidak marah saat dilarang datang? Dan kenapa Vika memaksanya tetap di dalam mobil? Andika bertanya dengan suara parau, apakah benar Vika yang melakukan ini semua? Vika tidak menoleh, matanya tetap lurus menatap drama di depan gerbang. Dengan nada datar, Vika menjawab bahwa ia hanya mengambil kembali haknya. Ia mengingatkan Andika bahwa uang itu adalah uangnya, kontrak itu atas namanya. Jika mereka tidak menginginkan kehadirannya, maka mereka juga tidak berhak menikmati fasilitas yang dibayar olehnya. Logika Vika begitu sederhana namun mematikan. Andika terdiam 1000 bahasa, tidak mampu membantah karena jauh di lubuk hatinya. Ia tahu Vika benar. Di luar, Ibu Hanifah menatap tajam ke arah Vanessa dan Ibu Salwa. Ia adalah wanita cerdas yang tidak mudah dibohongi. Ia tahu bahwa Vika adalah kakak ipar Vanessa, istri Andika, yang selama ini selalu direndahkan dalam cerita-cerita Vanessa. Fakta bahwa gedung itu ternyata disewa atas nama Vika, bukan atas nama keluarga Vanessa yang mengaku kaya raya, membuka mata Ibu Hanifah lebar-lebar. Ia sadar bahwa selama ini keluarga Vanessa hanyalah benalu yang bersembunyi di balik topeng kemewahan palsu. Rian tampak bingung dan kecewa berat. Ia mencoba memegang tangan Vanessa, tapi Vanessa justru menepisnya karena panik dan malu. Vanessa berteriak histeris menyalahkan Vika, menyebut Vika wanita jahat yang iri dengki, makin memperlihatkan sifat aslinya yang kasar dan tidak berpendidikan di depan calon mertuanya. Ponsel Vika yang diletakkan di dashboard mobil tiba-tiba berdering keras. Nama, Ibu, terpampang di layar. Ibu Salwa menelepon. Di luar sana, terlihat Ibu Salwa sedang menempelkan ponsel ke telinganya sambil celingukan mencari keberadaan Vika, wajahnya merah pada menahan amarah. Vika membiarkan ponsel itu berdering beberapa kali, menikmati momen ketegangan itu. Andika menatap ponsel itu dengan takut. Vika kemudian menekan tombol loudspeaker agar Andika bisa mendengar dengan jelas betapa manisnya suara ibunya. Begitu tersambung, suara jeritan Ibu Salwa langsung memenuhi kabin mobil, memekakkan telinga. "Heh perempuan sialan, di mana kamu? Apa yang sudah kamu lakukan Kamu sengaja ya mau bikin malu keluarga saya? Cepat datang ke sini sekarang. Bawa uangmu, sogok manajer gedung ini biar pintunya dibuka. Kalau sampai acara ini batal, saya pastikan kamu dicerai sama Andika detik ini juga."
Dengar kamu Vika. Kamu itu cuma menantu miskin yang tidak tahu diri. Andika mendengar setiap kata caci maki itu dengan jelas. Hatinya mencelos. Selama ini ia selalu membela ibunya. Menganggap ibunya hanya orang tua yang agak rewel tapi penyayang. Namun hari ini, mendengar ibunya mengancam perceraian dan memaki istrinya dengan sebutan binatang, mata batin Andika terbuka lebar. Ia melihat sosok asli ibunya, wanita serakah yang tidak punya hati. Vika menatap Andika yang sedang shock, lalu mengambil ponselnya mendekat ke mulut. Dengan suara yang sangat tenang, kontras dengan teriakan Ibu Salwa, Vika menjawab, "Halo, Ibu. Saya ada di seberang jalan kok, di dalam mobil sama Mas Andika. Saya melihat semuanya dari sini. Bagus ya Bu dramanya? Oh ya, soal menyogok manajer, maaf saya nggak bisa. Uang saya sudah saya pakai untuk deposito masa depan saya sendiri. Lagi pula, kan Ibu dan Vanessa sendiri yang minta saya jangan datang. Kalau saya tidak datang, ya wajar dong kalau pesta yang saya bayar juga tidak ada. Selamat menikmati pestanya ya, Bu. Pesta di parkiran yang panas, sesuai dengan sambutan hangat Ibu ke saya selama ini." Vika mematikan telepon itu sepihak. Di seberang jalan, Ibu Salwa terlihat membanting ponselnya ke tanah hingga hancur berkeping-keping. Ia menjerit frustrasi, memegangi dadanya seolah terkena serangan jantung, lalu ambruk pingsan di pelukan Vanessa yang juga sedang menangis meraung-raung. Tamu-tamu mulai membubarkan diri sambil menggeleng-gelengkan kepala, membawa pulang cerita paling memalukan yang akan menjadi gosip panas di seluruh kota selama berbulan-bulan ke depan. Reputasi, high class, yang dibangun Vanessa hancur lebur menjadi debu jalanan. Dan Vika, sang sutradara di balik layar, hanya tersenyum tipis, menyalakan mesin mobil, dan bersiap meninggalkan panggung kehancuran itu. Keheningan yang menyelimuti kabin mobil setelah sambungan telepon itu terputus terasa jauh lebih mencekam daripada teriakan histeris Ibu Salwa yang baru saja memekakkan telinga. Suara napas Andika terdengar berat dan tidak teratur, seolah-olah pasokan oksigen di dalam mobil mendadak menipis. Ia masih menatap layar ponsel Vika yang kini gelap, seakan benda mati itu baru saja berubah menjadi monster yang menelan seluruh keyakinan hidupnya selama ini. Di luar sana, di bawah terik matahari yang membakar kulit, drama keluarga besarnya sedang mencapai klimaks yang memalukan. Namun di dalam sini, di ruang sempit ber-AC ini, sebuah badai yang berbeda sedang berkecamuk di dalam dada Andika. Ia menoleh perlahan ke arah istrinya, lehernya terasa kaku seakan berkarat. Dilihatnya Vika duduk dengan tenang, kedua tangannya memegang kemudi dengan santai, punggungnya tegak, dan wajah yang biasanya penuh kelembutan dan kesabaran, kini datar tanpa emosi, seperti permukaan danau yang membeku. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan, hanya ada ketenangan yang mengerikan. Andika mencoba membuka mulutnya untuk berbicara, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. Ia ingin marah, ia ingin membentak Vika karena telah mempermalukan ibunya, namun logika dan nuraninya yang selama ini tertidur mendadak terbangun dan menahannya. Kata-kata ibunya tadi, ancaman perceraian, makian kasar, sebutan, menantu miskin tak tahu diri, masih terngiang-ngiang jelas di telinganya, berulang-ulang seperti rekaman rusak. Seumur hidupnya, Andika selalu mendoktrin dirinya sendiri bahwa ibunya adalah wanita suci yang harus dihormati, bahwa cerewetnya ibu adalah bentuk kasih sayang, dan bahwa tuntutan ibu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Namun hari ini, topeng itu retak. Ia melihat kebencian yang murni dari suara ibunya. Kebencian yang ditujukan kepada wanita yang selama ini mendampinginya, wanita yang tidur di sebelahnya setiap malam, wanita yang baru saja mengeluarkan uang ratusan juta demi gengsi keluarga yang justru menghinanya. Vika, yang menyadari tatapan suaminya, akhirnya menoleh. Sorot matanya tajam namun lelah. Ia tidak menunggu Andika bertanya. Dengan suara yang rendah dan terkontrol, Vika mulai berbicara, memecah keheningan itu dengan kalimat-kalimat yang selama ini ia pendam di dasar hatinya yang paling dalam. Vika bertanya kepada Andika, apakah suaminya itu mendengar dengan jelas apa yang baru saja diteriakkan oleh ibunya. Vika tidak membutuhkan jawaban, ia hanya ingin Andika meresapi kenyataan itu. Vika menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan hari ini bukanlah sebuah tindakan impulsif atau ledakan emosi sesaat. Ini adalah akumulasi dari 5 tahun penghinaan yang ia telan bulat-bulat. Vika mengingatkan Andika pada kejadian-kejadian masa lalu, saat Ibu Salwa membuang masakan Vika ke tempat sampah karena dianggap kurang asin, saat Vanessa sengaja menumpahkan sirup ke baju lebaran Vika dan menuduhnya ceroboh, hingga momen di mana mereka menghapus nama Vika dari undangan pernikahan yang dibiayainya sendiri. Andika menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingat semua kejadian itu. Ia ada di sana saat itu terjadi. Namun, apa yang dilakukannya? Ia hanya diam. Ia hanya meminta Vika untuk sabar. Ia menjadi penonton bisu atas penindasan terhadap istrinya sendiri.
Rasa malu yang luar biasa mulai merambat naik ke wajah Andika. Bukan malu karena pesta batal, tapi malu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami yang gagal melindungi kehormatan istrinya. Vika melanjutkan narasinya dengan tenang, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Ia berkata bahwa ia sudah mencoba menjadi menantu yang baik, ia sudah menyerahkan tabungannya, ia sudah mengalah soal pakaian, ia sudah mengalah soal dihina. Tapi ketika mereka meminta Vika untuk tidak hadir, untuk menghilang dari pesta yang ia ciptakan, itu adalah batas akhirnya. Vika menegaskan bahwa ia bukan mesin ATM berjalan yang tidak punya perasaan. Ia adalah manusia yang punya harga diri. Di luar jendela mobil, Andika melihat ibunya yang tadi pingsan kini mulai sadar, dikerumuni oleh Vanessa dan beberapa kerabat yang wajahnya pucat pasi. Mereka tampak menyedihkan, seperti tikus yang terperangkap dalam banjir. Namun anehnya, rasa kasihan di hati Andika mulai terkikis oleh realita yang dipaparkan Vika. Andika bertanya dengan suara parau, hampir berbisik, mengapa Vika tidak memberitahunya rencana ini sejak awal? Mengapa Vika membiarkannya ikut terjebak dalam kebingungan ini? Vika tersenyum miris mendengar pertanyaan itu. Ia menjawab bahwa jika ia memberitahu Andika, maka Andika pasti akan mencegahnya. Andika pasti akan memohon-mohon agar Vika membatalkan niatnya. Andika pasti akan kembali berlutut di kaki ibunya demi kedamaian palsu. Vika berkata bahwa ia perlu Andika melihat ini semua dengan mata kepalanya sendiri. Vika ingin Andika merasakan langsung betapa hancurnya fondasi keluarga ini, dan betapa busuknya perlakuan mereka ketika keinginan mereka tidak dituruti. Vika kemudian menunjuk ke arah gedung kosong itu. Ia berkata bahwa kegelapan di gedung itu adalah representasi dari hati mereka. Kosong. Tidak ada rasa syukur, tidak ada ketulusan. Vika bertanya pada Andika, apakah ia siap menghabiskan sisa hidupnya menjadi sapi perah bagi ibu dan adiknya yang tidak pernah puas. Vika memberikan ultimatum yang sangat jelas saat itu juga. Ia berkata bahwa ia mencintai Andika, tapi ia lebih mencintai dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Jika Andika ingin turun dari mobil ini dan bergabung dengan ibunya di sana, Vika akan membukakan kunci pintu sekarang juga. Vika mempersilakan Andika pergi, membela ibunya, menenangkan adiknya, dan mungkin ikut mencaci maki Vika bersama mereka. Tapi jika Andika melangkah keluar dari pintu mobil itu, Vika memastikan bahwa Andika tidak akan pernah bisa kembali ke rumah mereka lagi. Pintu rumah Vika akan tertutup selamanya, sama seperti pintu gedung pernikahan itu. Jantung Andika berdegup kencang mendengar pilihan itu. Itu adalah kalimat pamungkas yang paling menakutkan. Memilih antara ibu yang melahirkannya atau istri yang mendampinginya. Namun, bayangan wajah ibunya yang tadi berteriak memaki Vika kembali muncul. Bayangan Vanessa yang merendahkan Vika soal penampilan kembali berputar. Lalu ia menatap Vika, wanita yang tetap tegar meski disakiti, wanita yang bekerja keras siang malam demi masa depan mereka. Andika menyadari bahwa selama ini, Vika lah satu-satunya orang yang tulus padanya. Ibunya mencintainya karena ia penurut. Vanessa menyayanginya karena ia sering memberi uang jajan. Tapi Vika mencintainya bahkan saat ia tidak punya apa-apa. Dan hari ini, Vika berdiri tegak melawan ketidakadilan itu sendirian. Jika Andika turun sekarang, ia bukan hanya kehilangan istri, ia akan kehilangan harga dirinya sebagai manusia. Perlahan, Andika menyandarkan punggungnya kembali ke kursi jok mobil. Ia tidak menggerakkan tangannya ke arah tuas pintu. Ia memejamkan mata, air mata menetes membasahi pipinya. Dengan suara serak namun penuh kepastian, Andika berkata bahwa ia tidak akan turun. Ia berkata pada Vika bahwa ia sudah lelah menjadi anak yang penakut. Ia meminta maaf. Permintaan maaf itu keluar berkali-kali dari mulutnya, diiringi isak tangis yang tertahan. Andika menangis seperti anak kecil yang baru menyadari kesalahannya yang fatal. Ia meraih tangan Vika, menggenggamnya erat, dan mencium punggung tangan istrinya itu berkali-kali, membasahinya dengan air mata penyesalan. Ia berjanji, mulai detik ini, ia akan berdiri di samping Vika. Ia tidak peduli jika dunia menganggapnya anak durhaka, karena baginya, durhaka yang sesungguhnya adalah membiarkan istri yang solehah disiksa batinnya oleh keluarganya sendiri. Vika menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega yang luar biasa menyeruak di dadanya. Ia tidak kehilangan suaminya. Rencananya berhasil. Bukan hanya berhasil memberi pelajaran pada Vanessa dan Ibu Salwa, tapi juga berhasil membangunkan suaminya dari tidur panjangnya. Vika mengusap kepala Andika dengan lembut, memberikan gestur pengampunan namun tetap dengan ketegasan bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Vika kemudian memasukkan gigi transmisi mobil, bersiap untuk pergi. Ia tidak ingin berlama-lama di sana. Pertunjukan sudah selesai.
Pesan sudah tersampaikan. Tidak ada gunanya lagi menonton penderitaan mereka lebih lama, karena hukuman sosial bagi mereka baru saja dimulai. Mobil Vika perlahan melaju meninggalkan area depan hotel. Dari kaca spion, Vika melihat Ibu Salwa yang baru sadar kembali berteriak-teriak, menunjuk ke arah mobil mereka yang menjauh. Namun suara teriakan itu tidak lagi terdengar, teredam oleh kaca mobil yang tebal dan jarak yang semakin membentang. Vika tidak menoleh lagi. Ia fokus menatap jalanan di depan, jalanan yang kini terlihat lebih terang dan lapang. Di sebelahnya, Andika masih sesenggukan, menghapus air matanya dengan tisu. Perjalanan pulang itu terasa hening, namun bukan keheningan yang menyiksa seperti sebelumnya. Ini adalah keheningan pemulihan. Keheningan di mana dua jiwa yang sempat terpisah oleh manipulasi orang lain, kini mulai menyatu kembali dalam satu visi. Vika tahu, perjuangan belum selesai. Nanti malam atau besok, keluarga suaminya pasti akan datang melabrak rumah. Tapi kali ini Vika tidak takut. Karena kali ini, ia tahu Andika tidak akan lagi diam. Kalimat pamungkas tadi telah mengubah segalanya, memutus rantai toksik yang selama ini membelenggu pernikahan mereka. Matahari semakin meninggi di langit, seolah ingin menyorot panggung kehancuran di depan gerbang The Grand Ballroom dengan lampu sorot yang paling terang. Panas aspal mulai menguap, menciptakan fatamorgana yang mengaburkan pandangan, namun tidak bisa menyembunyikan fakta brutal yang tersaji di sana. Rombongan mobil Vika sudah lama menghilang di tikungan jalan, meninggalkan debu yang kini mengendap di gaun pengantin Vanessa yang mewah. Di parkiran itu, kini tersisa kelompok-kelompok kecil yang saling berbisik dengan tatapan penuh penghakiman. Tamu-tamu undangan sebagian besar sudah putar balik, namun beberapa yang kepo atau yang merasa sangat dirugikan karena sudah datang jauh-jauh, masih bertahan di sana, menonton babak selanjutnya dari drama memalukan ini. Di pusat pusaran badai itu, berdiri Ibu Hanifah, Ibunda Rian. Sosok wanita parubaya yang dikenal sebagai pengusaha tekstil sukses itu, berdiri tegak dengan wajah sedingin es. Ia tidak berteriak, tidak memaki, namun aura kemarahannya jauh lebih menakutkan daripada histeria Ibu Salwa. Di sebelahnya, Rian, putranya, berdiri mematung dengan wajah tertunduk. Rian tampak seperti orang yang baru saja ditampar bolak-balik oleh kenyataan. Jas pengantin mahalnya terasa seperti kostum badut yang mengejek kebodohannya. Rian baru saja mendengar percakapan via telepon itu. Ia mendengar suara Vika, kakak ipar Vanessa yang selama ini digambarkan sebagai orang kampung yang tidak penting, ternyata adalah donatur tunggal yang membiayai kemewahan palsu ini. Rian merasa ditipu mentah-mentah. Bukan soal uang, tapi soal kejujuran dan integritas keluarga yang akan ia nikahi. Ibu Salwa, yang baru saja siuman dari pingsan singkatnya, atau mungkin pura-pura pingsan untuk menghindari konfrontasi, kini duduk di kursi lipat yang diambilkan oleh satpam hotel. Wajahnya berantakan, sanggulnya miring, dan makeupnya luntur oleh keringat dan air mata. Vanessa berlutut di samping ibunya, menangis terseduh-seduh sambil memegang ujung celana Rian, mencoba memohon belas kasihan. Pemandangan itu sungguh kontras dengan foto-foto prewedding mereka yang glamor dan penuh percaya diri. Vanessa, yang sejam lalu masih merasa seperti putri raja, kini tak ubahnya seperti pengemis yang meminta-minta cinta. Ibu Hanifah melangkah maju, mendekati Vanessa dan Ibu Salwa. Suara sepatu hak tingginya mengetuk aspal dengan irama yang tegas. Ia menatap Ibu Salwa dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. Dengan suara yang tenang namun tajam, Ibu Hanifah mulai berbicara. Ia berkata bahwa ia bisa mentolerir kemiskinan, ia bisa mentolerir kesederhanaan, tapi ia tidak bisa dan tidak akan pernah mentolerir kebohongan dan sifat parasit. Ibu Hanifah mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Ia berkata bahwa selama ini Vanessa selalu bercerita tentang bisnis keluarga yang sukses, tentang warisan ayah yang melimpah, dan tentang koneksi sosialita yang luas. Namun hari ini, semua itu terbukti omong kosong. Ternyata, kemewahan yang dipamerkan Vanessa hanyalah hasil memeras keringat kakak iparnya yang bahkan tidak dihargai. Ibu Salwa mencoba membela diri dengan suara gemetar. Ia berusaha mengarang alasan lagi, mengatakan bahwa Vika itu gila hormat, bahwa Vika sengaja menyabotase acara ini karena iri melihat Vanessa mendapatkan suami kaya. Ibu Salwa bahkan berani bersumpah bahwa mereka punya uang, hanya saja sedang tertahan di deposito atau investasi bodong lainnya. Namun, Ibu Hanifah mengangkat tangannya, menghentikan bualan itu. Ibu Hanifah tertawa kecil, sebuah tawa yang kering dan menghina. Ia berkata bahwa ia sudah menyuruh asistennya untuk mengecek latar belakang keluarga Ibu Salwa saat keributan tadi terjadi. Dan hasilnya, hutang di mana-mana, rumah yang digadaikan, dan gaya hidup yang besar pasak daripada tiang. Fakta bahwa gedung ini dibayar oleh Vika dan dibatalkan oleh Vika
adalah bukti valid yang tak terbantahkan bahwa keluarga Ibu Salwa tidak punya modal apa-apa selain gengsi. Rian akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap Vanessa dengan tatapan asing. Cinta yang mungkin tadi pagi masih ada, kini telah menguap tak berbekas, digantikan oleh rasa jijik dan ilfeel. Rian melepaskan tangan Vanessa yang memegangi celananya. Dengan suara berat, Rian berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Ia tidak bisa menikahi wanita yang membuang keluarganya sendiri demi terlihat, wah, di depan orang lain. Rian berkata, kalau sama kakak iparmu yang sudah berkorban uang ratusan juta saja kamu bisa sekejam itu, apalagi nanti sama aku kalau aku sedang susah? Kamu bukan mencari suami, Vanessa. Kamu mencari sponsor hidup. Kalimat itu menohok tepat di jantung Vanessa. Vanessa menjerit, memohon-mohon, mengatakan bahwa ia mencintai Rian, bukan uangnya. Tapi kata-kata itu terdengar hampa di telinga semua orang yang ada di sana. Ibu Hanifah kemudian memberikan instruksi tegas pada Rian untuk masuk ke mobil. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat sirkus ini. Sebelum pergi, Ibu Hanifah menoleh sekali lagi pada Ibu Salwa. Ia memberikan pesan terakhir yang menghancurkan sisa harga diri keluarga itu. Ibu Hanifah berkata agar Ibu Salwa tidak perlu repot-repot datang ke rumahnya untuk meminta maaf atau menjelaskan apapun, karena satpam rumahnya sudah diperintahkan untuk mengusir mereka. Ia juga menuntut pengembalian semua barang seserahan mewah yang sudah diberikan minggu lalu, karena barang-barang itu diberikan untuk calon menantu yang terhormat, bukan untuk penipu. Setelah mengatakan itu, Ibu Hanifah dan Rian masuk ke mobil mewah mereka. Sopir menutup pintu, dan mobil itu melaju pergi, meninggalkan asap knalpot yang menerpa wajah Vanessa. Kini, Vanessa dan Ibu Salwa benar-benar sendirian. Tamu-tamu sudah habis. Keluarga Rian sudah pergi. Yang tersisa hanyalah para vendor kecil yang mulai menyadari situasi buruk ini. Pemilik sewa mobil pengantin mendekat dengan wajah garang, meminta pelunasan sisa sewa saat itu juga karena ia takut tidak dibayar. Tukang rias yang tadi pagi dibayar oleh Andika juga mulai berkemas dengan kasar, menggerutu tentang waktu yang terbuang sia-sia. Bahkan satpam hotel mulai mengusir mereka, karena keberadaan mereka di depan gerbang mengganggu pemandangan dan menghalangi akses keluar masuk kendaraan operasional hotel. Vanessa masih terduduk di aspal, gaunnya kotor, wajahnya coreng-moreng. Ia melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Mimpinya tentang royal wedding, tentang menjadi Nyonya Rian, tentang pamer di Instagram, semuanya hancur lebur dalam sekejap mata. Dan yang paling menyakitkan, ia sadar bahwa ini semua adalah akibat ulahnya sendiri. Pesan WhatsApp yang ia kirimkan dengan jempolnya yang sombong itu, telah menjadi bumerang yang memenggal lehernya sendiri. Ibu Salwa yang masih lemas mencoba memapah anaknya berdiri, tapi Vanessa menepis tangan ibunya dengan kasar. Untuk pertama kalinya, Vanessa menatap ibunya dengan tatapan benci. Mereka saling menyalahkan dalam diam. Di tengah terik matahari yang menyengat, mereka berdua harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak punya kendaraan untuk pulang. Mobil Andika sudah pergi bersama Vika. Mobil pengantin sewaan menolak mengantar mereka pulang jika tidak ada tambahan biaya overtime yang harus dibayar tunai sekarang juga, dan mereka tidak memegang uang cash. Dompet mereka ada di tas yang tertinggal di mobil Andika tadi, atau entah di mana. Mereka terdampar. Dengan langkah gontai dan harga diri yang sudah diinjak-injak rata dengan tanah, Vanessa harus mengangkat gaun pengantinnya yang berat dan berjalan kaki keluar dari area hotel menuju jalan raya untuk mencari angkutan umum atau taksi online. Itu pun kalau ada yang mau mengangkut pengantin gila yang berantakan dan bau keringat. Setiap pasang mata yang mereka lewati di jalan raya menatap dengan aneh, beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian langka itu. Seorang pengantin wanita menangis berjalan kaki di trotoar panas, bersama ibunya yang berteriak-teriak marah pada angin. Video itu nantinya akan viral di media sosial lokal dengan judul, Pengantin Penipu Ditinggal Kabur di Hari H. Ini adalah hukuman sosial yang jauh lebih kejam daripada penjara. Vika benar-benar telah memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Karma itu tidak hanya datang. Ia menghantam dengan kekuatan penuh, meruntuhkan setiap inci kesombongan yang selama ini mereka bangun di atas penderitaan orang lain. 1 minggu telah berlalu sejak tragedi di depan gerbang The Grand Ballroom, namun udara di rumah Ibu Salwa masih terasa berat dan menyesakan, seolah-olah ada bangkai tikus yang membusuk di bawah lantai keramiknya. Rumah yang biasanya riuh dengan tawa dan pameran barang-barang baru itu, kini berubah menjadi benteng pertahanan yang rapuh. Gorden-gorden jendela ditutup rapat sepanjang hari, lampu teras sengaja dimatikan meski malam tiba, dan pintu pagar digembok rangkap 2. Bukan karena mereka sedang berkabung, melainkan karena mereka sedang bersembunyi. Teror yang mereka hadapi kini bukan lagi rasa malu sosial, melainkan sesuatu yang jauh lebih nyata dan menakutkan, tagihan utang. Euforia persiapan pernikahan yang mewah telah membuat Ibu Salwa dan Vanessa lupa daratan.
Mereka mengira uang 85 juta dari Vika akan menutupi segalanya. Mereka lupa bahwa uang itu hanya dialokasikan untuk vendor-vendor besar, seperti gedung dan catering utama. Padahal, dalam kegilaan mereka untuk terlihat sempurna, mereka telah memesan banyak hal lain tanpa modal tunai. Mereka menyewa mobil pengantin mewah dengan janji bayar belakang. Mereka memesan ratusan kotak souvenir tambahan yang belum lunas. Mereka memanggil tim dokumentasi video sinematik dengan hanya bermodal uang muka kecil, dan mereka berutang pada Prias untuk paket keluarga besar. Rencana awal mereka sangat sederhana sekaligus licik. Mereka akan melunasi semua tagihan-tagihan kecil itu menggunakan uang, amplop, atau sumbangan dari para tamu undangan yang hadir. Dalam kalkulasi serakah Ibu Salwa, tamu-tamu Rian yang kaya raya pasti akan memberi sumbangan besar. Puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah, yang cukup untuk menutup utang dan sisanya bisa untuk foya-foya. Namun, rencana itu hancur lebur ketika pesta dibatalkan. Tidak ada pesta, berarti tidak ada tamu. Tidak ada tamu, berarti tidak ada kotak sumbangan. Dan tidak ada kotak sumbangan, berarti tidak ada uang untuk membayar para vendor yang kini mengamuk. Sejak hari Senin, silih berganti orang datang menggedor pagar rumah mereka. Mulai dari pemilik rental mobil yang kasar, tukang rias yang menyumpah serapah, hingga tetangga yang uangnya dipinjam Ibu Salwa untuk beli bensin. Suara gedoran pagar itu menjadi musik horor yang menghantui tidur mereka setiap malam. Vanessa hanya bisa meringkuk di kamarnya, menangis dan menyalahkan ibunya yang salah perhitungan. Sementara Ibu Salwa mondar-mandir di ruang tamu yang gelap, menggigiti kukunya, mencari jalan keluar yang tidak kunjung terlihat. Barang-barang seserahan dari Rian sudah dikembalikan, jadi mereka tidak punya aset cair untuk dijual. Perhiasan Ibu Salwa sudah lama masuk pegadaian. Mereka benar-benar terpojok di sudut ring kehidupan. Di tengah keputusasaan itu, hanya ada satu nama yang muncul di benak Ibu Salwa sebagai penyelamat, Andika. Anak laki-lakinya yang penurut itu, pasti tidak akan tega melihat ibunya dipenjara karena utang. Ibu Salwa mencoba menelepon Andika ratusan kali, namun nomornya sudah diblokir. Ia mencoba menghubungi lewat nomor tetangga, tidak diangkat. Akhirnya, dengan sisa-sisa keberanian, atau lebih tepatnya ketidakmaluan, Ibu Salwa memutuskan untuk mendatangi rumah Andika dan Vika. Ia mengajak Vanessa, memaksanya bangun dari tempat tidur, menyuruhnya berdandan agar terlihat menyedihkan namun tetap sopan. Ibu Salwa menyusun skenario di kepalanya. Mereka akan datang, menangis, bersujud di kaki Vika jika perlu, dan meminta pinjaman terakhir untuk membereskan kekacauan ini. Setelah itu, mereka berjanji akan baik-baik saja. Sore itu, langit mendung menggantung rendah ketika taksi online menurunkan mereka di depan rumah minimalis milik Vika dan Andika. Rumah itu terlihat asri dan tenang. Sangat kontras dengan kekacauan di rumah Ibu Salwa. Tanaman hias tertata rapi di halaman, mobil Andika terparkir bersih di carport. Ibu Salwa menelan ludah, merasakan pahit di tenggorokannya. Ia memencet bel pagar dengan tangan gemetar. Sekali, dua kali, tidak ada jawaban. Baru pada pencetan ketiga, pintu utama rumah terbuka. Namun, yang keluar bukanlah Vika, melainkan Andika. Wajah Andika terlihat berbeda. Tidak ada lagi sorot mata ragu atau punggung yang membungkuk takut. Andika berjalan tegap menuju pagar, namun ia tidak membukanya. Ia hanya berdiri di balik jeruji besi, menatap ibu dan adiknya seperti menatap orang asing yang menjajakan barang dagangan tak berguna. Ibu Salwa langsung melancarkan aksinya. Ia mulai menangis histeris, memegang jeruji pagar, memanggil-manggil nama Andika dengan sebutan, "Anakku sayang." Ia bercerita tentang orang-orang jahat yang meneror rumah mereka, tentang Vanessa yang mau bunuh diri karena depresi, tentang betapa susahnya hidup mereka sekarang. Ibu Salwa memohon agar Andika membukakan pintu dan meminjamkan uang 50 juta saja untuk menutup mulut para penagih utang itu. Vanessa ikut berakting, ia menunduk dalam-dalam sambil sesenggukan, berharap kakaknya akan luluh seperti biasanya. Namun, reaksi Andika di luar dugaan. Ia tidak membuka gembok pagar. Ia hanya mendengus pelan, lalu berkata dengan suara datar bahwa ia tidak punya uang. Andika menjelaskan bahwa gajinya sekarang dipegang penuh oleh Vika untuk mengganti tabungan yang sudah hangus terbakar di gedung kosong itu. Mendengar nama Vika disebut, amarah Ibu Salwa tersulut lagi, namun ia sadar ia sedang dalam posisi mengemis, jadi ia menahannya. Ibu Salwa kemudian meminta untuk bicara langsung dengan Vika. Ia yakin, sebagai sesama wanita, Vika pasti punya hati nurani. Ia berteriak memanggil Vika, memohon agar menantunya itu keluar. Tak lama kemudian, Vika pun keluar. Ia mengenakan pakaian rumah yang santai namun rapi, wajahnya segar dan berseri-seri, tanda bahwa ia tidur nyenyak dan hidup bahagia tanpa gangguan parasit. Vika berjalan pelan menghampiri pagar,
berdiri di samping suaminya. Ia menatap Ibu Salwa dan Vanessa tanpa kebencian yang meledak-ledak, melainkan dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Tatapan seorang ratu kepada rakyat jelata yang membangkang. Ibu Salwa langsung menyemburkan permohonan maaf palsunya. Ia bilang ia hilaf, ia bilang ia salah, ia bilang ia menyesal telah melarang Vika datang. Ia berjanji akan mengadakan syukuran di rumah, dan mengundang Vika duduk di depan jika Vika mau membantu mereka sekali ini saja. Vika mendengarkan semua janji manis itu dengan senyum tipis di bibirnya. Setelah Ibu Salwa kehabisan napas karena terlalu banyak bicara, Vika merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. Mata Ibu Salwa dan Vanessa langsung berbinar. Mereka mengira itu adalah amplop berisi uang tunai atau mungkin cek. Hati mereka bersorak, berpikir bahwa taktik air mata buaya mereka berhasil lagi. Vanessa bahkan sudah mengangkat wajahnya, siap menerima amplop itu. Vika menyodorkan amplop itu lewat celah pagar besi. Dengan gerakan cepat dan rakus, Ibu Salwa menyambar amplop itu dari tangan Vika. Dengan tangan gemetar penuh antusias, Ibu Salwa merobek segel amplop itu. Vanessa ikut mendekatkan kepalanya, ingin melihat berapa gepok uang yang ada di dalamnya. Namun, ketika isi amplop itu ditarik keluar, wajah mereka berdua seketika memucat, lebih putih dari mayat. Itu bukan uang. Itu bukan cek. Itu adalah selembar kertas foto glossy berukuran besar. Di atas kertas itu, tercetak dengan sangat jelas tangkapan layar, screenshot, pesan WhatsApp dari Vanessa kepada Vika seminggu yang lalu. Pesan yang berbunyi, "Mbak, tolong jangan datang ke pernikahanku nanti ya. Tamuku VIP semua, aku malu kalau ada Mbak di sana." Vika menatap mereka yang membeku memegang kertas itu. Dengan suara yang sangat tenang namun menusuk tajam hingga ke tulang sumsum. Vika berkata, "Ibu, Vanessa pesan di kertas itu harganya 85 juta rupiah. Itu adalah harga termahal yang pernah saya bayar untuk sebuah pelajaran tentang harga diri. Kalian bilang tamu kalian VIP semua, kan? Kalian bilang kalian malu kalau saya datang? Nah, sekarang saya kembalikan pesan itu. Karena saya bukan VIP, dan saya memalukan, maka uang saya juga tidak pantas berada di tangan kalian." Vanessa merasa lututnya lemas. Ia menatap kertas itu, bukti otentik dari kesombongannya yang kini menghancurkan hidupnya. Tulisan di kertas itu seolah mengejeknya. Ibu Salwa mencoba membuka mulut untuk membantah, tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya keluh. Fakta itu terpampang nyata di depan matanya. Vika melanjutkan kalimatnya, kali ini sambil merangkul lengan Andika dengan mesra. "Mas Andika dan saya sudah sepakat. Mulai hari ini, pintu rumah ini tertutup untuk pengemis yang menyamar sebagai keluarga. Selesaikan utang kalian sendiri. Jualah gengsi kalian, siapa tahu laku." Tanpa menunggu jawaban lagi, Vika menarik tangan Andika untuk masuk kembali ke dalam rumah. Andika menurut tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Pintu utama rumah itu ditutup pelan namun pasti. Suara kunci diputar terdengar, klik, mengunci akses, mengunci harapan, dan mengunci masa lalu. Ibu Salwa dan Vanessa ditinggalkan berdiri di trotoar, memegang selembar kertas screenshot yang tidak bisa dipakai untuk membayar utang, sementara langit mulai menumpahkan hujan deras, menyamarkan air mata keputusasaan mereka yang sudah terlambat. 6 bulan kemudian, roda kehidupan berputar dengan cara yang sangat adil, menempatkan setiap orang tepat di posisi yang pantas mereka dapatkan. Waktu telah membuktikan bahwa kejahatan dan kesombongan mungkin bisa menang sesaat dalam sebuah babak, namun kebaikan dan ketegasan akan selalu memenangkan seluruh pertandingan. Kehidupan Vika dan Andika telah berubah drastis ke arah yang jauh lebih baik. Tanpa beban finansial harus membiayai gaya hidup keluarga Ibu Salwa, keuangan mereka melesat naik. Bisnis butik Vika berkembang pesat setelah cerita tentang vendor yang dibatalkan, menyebar dari mulut ke mulut di kalangan vendor pernikahan, yang justru membuat nama Vika terkenal sebagai klien yang tegas dan berintegritas. Banyak orang yang bersimpati dan menjadi pelanggan setianya. Andika juga mendapatkan promosi di kantornya. Ternyata, selama ini performa kerjanya terhambat, karena pikirannya selalu terpecah oleh drama ibunya. Kini, dengan pikiran yang tenang dan dukungan penuh dari istri yang dicintainya, karir Andika bersinar. Mereka baru saja merenovasi rumah, membuatnya semakin nyaman sebagai istana kecil mereka, dan sedang merencanakan ibadah umrah berdua bulan depan, menggunakan uang yang dulu hampir dibakar untuk resepsi Vanessa. Hubungan suami istri mereka pun semakin hangat. Andika telah benar-benar berubah menjadi pelindung bagi Vika. Ia tidak lagi menjadi pria lembek yang takut pada bayang-bayang ibunya. Sesekali, ia masih mendengar kabar tentang keluarganya dari tetangga lama, namun ia menanggapinya dengan dingin, seolah mendengar kabar tentang orang asing. Ia sadar, memutus hubungan toksik bukanlah dosa,
melainkan upaya penyelamatan diri dan rumah tangganya. Sementara itu, di sisi lain kota, Karma bekerja dengan caranya yang sunyi namun menyakitkan. Kehidupan Vanessa dan Ibu Salwa hancur berantakan. Setelah kejadian amplop screenshot itu, mereka terpaksa menjual rumah peninggalan almarhum ayah Andika untuk melunasi utang-utang vendor yang menumpuk beserta bunganya. Kini, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan petak sempit di pinggiran kota yang kumuh, lingkungan yang dulu sangat dihina oleh Vanessa. Vanessa, sang putri yang dulu mendambakan Royal Wedding, kini bekerja sebagai penjaga toko kosmetik murah di pasar tradisional. Setiap hari ia harus berdiri berjam-jam, melayani pembeli yang cerewet, dengan gaji yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Wajahnya yang dulu terawat kini terlihat kusam dan lelah. Tidak ada lagi perawatan mahal, tidak ada lagi skincare impor. Teman-teman sosialitanya sudah lama memblokir nomornya setelah tahu ia jatuh miskin dan dicap penipu. Vanessa hidup dalam penyesalan yang abadi. Setiap kali ia melihat wanita berhijab yang sukses dan anggun, hatinya tertusuk rasa iri sekaligus rasa bersalah. Teringat pada kakak ipar yang dulu ia sia-siakan. Ibu Salwa nasibnya lebih mengenaskan. Ia terserang stroke ringan akibat stres berkepanjangan dikejar penagih utang. Kini ia hanya bisa duduk di kursi roda bekas, menghabiskan hari-harinya di depan televisi kecil di kontrakan sempit itu. Tidak ada tetangga yang mau mampir menjenguknya, karena mulutnya yang masih saja tajam dan suka mengeluh. Ia sering meracau memanggil nama Andika, berharap anak laki-lakinya datang menjemput, tapi harapan itu sia-sia. Ia harus menghabiskan masa tuanya dirawat oleh Vanessa, yang juga sering memarahinya karena frustrasi. Rumah kontrakan itu penuh dengan aura kebencian dan saling menyalahkan, neraka kecil yang mereka ciptakan sendiri. Suatu malam di akhir pekan, Vika dan Andika memutuskan untuk makan malam romantis di sebuah restoran seafood terkenal di pusat kota. Restoran itu berdinding kaca besar yang menghadap langsung ke jalan raya yang ramai. Mereka duduk di meja dekat jendela, menikmati kepiting saus padang dan ikan bakar, tertawa membicarakan rencana perjalanan umrah mereka. Cahaya lampu restoran memantul indah di wajah Vika yang tampak semakin cantik dan damai. Saat mereka sedang asyik makan, lalu lintas di luar macet. Sebuah angkutan umum berhenti tepat di depan jendela restoran tempat mereka duduk. Di dalam angkot yang penuh sesak dan panas itu, duduklah Vanessa. Ia baru pulang kerja, wajahnya berminyak dan lelah, memangku kantong plastik berisi obat ibunya. Vanessa menoleh ke arah jendela restoran yang terang benderang itu, mungkin bermaksud melamun membayangkan makanan enak. Namun, matanya justru terkunci pada pemandangan di dalam sana. Vanessa melihatnya. Ia melihat Andika sedang menyuapkan potongan daging kepiting ke mulut Vika. Ia melihat Vika tertawa lepas, tawa bahagia yang nyata. Ia melihat pakaian mereka yang bagus, jam tangan Andika yang mengkilap, dan aura kebahagiaan yang memancar dari pasangan itu. Dunia seakan berhenti berputar bagi Vanessa. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dadanya, lebih sakit daripada saat Rian meninggalkannya. Ia melihat apa yang seharusnya bisa ia nikmati jika saja ia tidak serakah. Andika adalah kakaknya, Vika adalah kakak iparnya. Seharusnya ia bisa duduk di sana bersama mereka, menikmati makan enak, tertawa bersama keluarga. Tapi karena kesombongannya, ia kini hanya menjadi penonton dari balik kaca jendela angkot yang kotor, terpisah oleh jurang nasib yang ia gali sendiri. Vika, seolah merasakan ada yang memperhatikan, menoleh ke arah jalan. Tatapan matanya bertemu dengan mata Vanessa di dalam angkot. Vika terdiam sejenak. Ia mengenali wajah lusuh itu. Namun, Vika tidak menunjukkan ekspresi kaget, marah, ataupun kasihan yang berlebihan. Vika hanya menatapnya datar, lalu perlahan mengangguk kecil. Sebuah anggukan pengakuan bahwa ia melihat Vanessa, sebelum akhirnya Vika kembali memalingkan wajahnya kepada Andika dan melanjutkan tawanya. Angkot itu pun melaju pergi, membawa Vanessa dan penyesalannya menjauh ke dalam kegelapan malam. Vika meletakkan sendoknya, lalu tersenyum pada suaminya. "Ada apa, Yang? Lihat teman?" tanya Andika yang tidak menyadari kejadian itu. Vika menggeleng pelan sambil tersenyum penuh makna. "Bukan siapa-siapa, Mas. Cuma seseorang dari masa lalu yang mengingatkan aku betapa bersyukurnya kita hari ini." Vika kembali menikmati makan malamnya. Ia menyadari satu hal penting malam itu. Balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah atau caci maki, melainkan dengan menjadi bahagia, sukses, dan menjalani hidup dengan baik. Sementara mereka yang menyakiti kita harus menyaksikan itu semua dari kejauhan, membusuk dalam penyesalan yang tidak berujung. Karma telah tuntas, dan buku cerita masa lalu itu akhirnya ditutup dengan sempurna. Tutup 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 dengan sempurna.